Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Masih semangat kan belajarnya? Oke, masih. Dan semoga anak-anak ibu semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk materi kita hari ini masih bab yang sama, yaitu tentang pewarisan sifat. Hanya saja subbab materinya yang berbeda. Nah, di sini kita mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkannya. Oke, kita lanjut. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, menjelaskan pewarisan sifat yang ada pada makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan kelainan yang diturunkan dari pewarisan makhluk hidup. Dua tujuan pembelajaran inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang pewarisan, yaitu pada warna kulit. Nah, kita ketahui bahwa setiap orang itu berbeda-beda warna kulitnya, tergantung dengan orang tuanya. Nah, biasanya kalau misalnya orang tuanya berkulit putih, nah otomatis anaknya juga berkulit putih. Nah, sedangkan kalau misalnya ada si ayah berkulit hitam, sedangkan si ibu berkulit putih, maka si anak akan dilihat dulu apakah dominan ke ayah ataukah warna kulitnya dominan ke ibu, ataukah anaknya berada pada keduanya atau istilahnya intermediate. Nah, ini semua kita sudah bahas di materi sebelumnya. Nah, di sini kalau warna kulit itu kodenya adalah banyak ya. Namun kalau di sini kalau yang kode warna kulit itu yaitu gen A, B, dan C. Nah, gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Jadi kalau misalnya memiliki warna kulit baik itu hitam, coklat, putih, atau sawo matang, nah berarti di sini dia memiliki pigmen, yaitu namanya pigmen melanin. Jadi meskipun warna kulitnya gelap, ya tetap ada pigmennya. Nah, di sini variasi ya gennya, baik itu gen A, B, dan C, tergantung mau dilihat yang gen apa. Nah, di sini ada contoh tabel Punnett untuk gen pada warna kulit. Nah, caranya ini bisa dilihat pada yang di hybrid ya. Jadi sama seperti di hybrid kemarin, untuk gen ini jadi dia sama kayak yang di caranya sama dengan untuk mencari yang di hybrid kemarin. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Nah, setelah kita tadi melihat tentang warna kulit, tidak semua orang warna kulitnya itu putih, hitam, atau gelap, ataupun coklat, ataupun sawo matang. Nah, di sini kalau ada kelainan pada pewarisan warna kulit, maka si anak itu akan berwarna putih total, dari rambut terus ke alis mata, terus ke bagian tubuh yang lain. Nah, kenapa? Karena di sini anak tersebut ataupun dia membawa sifat dari orang tuanya, di mana orang tuanya mungkin salah satunya atau keduanya tidak memiliki pigmen melanin. Nah, sehingga si anak pun ikut tidak memiliki pigmen melanin, atau dengan kata lain di sini keturunan. Nah, di sini kelainan untuk pada pewarisan warna kulit itu namanya adalah albino. Pasti anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya, albino itu seperti apa. Jadi ketika tidak ada pigmen melanin yang bekerja di dalam tubuh, terutama di warna kulit, nah maka si orang tersebut
itu tidak akan memiliki warna kulit, jadi warnanya hanya putih semuanya, baik dari rambut, alis matanya itu warnanya putih. Dan biasanya kalau albino ini dia akan merasa kesulitan kalau misalnya terkena sinar matahari, karena istilahnya tidak ada pelindung di sini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita membahas tentang tipe perlekatan cuping telinga. Pasti kalau dilihat tipe setiap orang cuping telinganya itu berbeda-beda. Nah, kalau tadi warna kulit itu dikontrol oleh gen A, B, C, kalau yang cuping ini dia adalah gen G. Nah, jadi untuk cuping terpisah itu G-nya itu besar ataupun yang terlepas ya. Nah, sedangkan untuk G yang kecil itu untuk cupingnya telinganya melekat. Jadi kalau misalnya seseorang itu gennya G besar, baik itu genotipnya, nah berarti apa? Cupingnya ini dia terpisah, jadi nggak nempel ibaratnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya G-nya kecil, nah berarti cupingnya melekat. Oke, kita lanjut lagi materinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pewarisan bentuk rambut. Nah, bentuk rambut itu kan ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang ikal, ada yang keriting, ibaratnya gitu. Nah, di sini itu pastinya ikut dari salah satu orang tuanya ataupun kombinasi dari kedua orang tuanya ataupun intermediate. Nah, di sini kalau untuk rambut itu kodenya adalah C. Jadi kalau C dominan berarti rambutnya keriting. Nah, terus kalau misalnya dia S-nya kecil dan dia bersifatnya resesif berarti tertutupi, berarti rambutnya di sini dia lurus. Nah, kalau misalnya tidak ada didominasi salah satunya atau misalnya dia campuran antara gen C besar dan juga gen S kecil, nah jadi rambut anak itu berombak atau istilahnya seperti bergelombang. Nah, tapi kalau misalnya dia gennya C besar itu berarti di sini dia si anak akan rambutnya keriting. Sedangkan kalau C besar S kecil itu dia rambutnya berombak atau misalnya ikal gitu ya. Nah, sedangkan kalau rambut lurus itu S kecil dan S kecil. Nah, inilah pewarisan sifat pada bentuk rambut. Oke, kita masuk ke pewarisan bentuk pertumbuhan pada dahi. Ada dua ya, ada yang bentuknya melengkung, ada juga bentuknya yang seperti huruf V. Nah, bisa anak-anak semuanya lihat pada gambar. Nah, kalau misalnya dia huruf V, berarti itu gen yang mengontrol adalah gen W besar atau W besar W kecil. Nah, di sini kalau W besar W kecil berarti dia heterozigot. Kalau misalnya W besar keduanya itu berarti dia homozigot dominan. Nah, sehingga hurufnya di sini dia adalah V. Sedangkan kalau misalnya di sini dia tipenya gennya itu adalah W kecil berarti dia kan homozigot resesif. Berarti orang tersebut atau anak tersebut berarti bentuk dari pertumbuhan pada dahinya itu dia melengkung. Bisa dilihat pada gambar yang bagian B. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kelainan. Di sini tadi sudah ada kelainan pada warna. Nah, di sini kelainan pada buta warna. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya bisa mengeceknya melalui gambar yang ibu tampilkan di sebelahnya atau di PowerPoint ini. Jika anak-anak ibu semuanya bisa membaca angka yang ada di dalam gambar ini, maka anak-anak ibu semuanya di sini dinyatakan anak-anak ibu tidak buta warna. Namun, jika di antara ketiga ini anak-anak ibu tidak bisa membaca angka yang ada di dalamnya, maka anak-anak ibu bisa jadi buta warna. Karena buta warna ini ada dua ya, ada yang total, ada yang sebagian.
Nah, kalau total di sini dia hanya bisa membedakan antara warna putih dengan antara putih dan abu-abu. Nah, sedangkan kalau misalnya sebagian itu dia bisa membedakan warna, namun warna yang berdekatan dia tidak bisa membedakan. Contoh, warna hijau dengan biru. Misalnya pada sebuah gambar di situ dia warnanya biru. Nah, untuk anak yang dia di sini memiliki buta warna, dibilangnya di situ warnanya adalah warna selain itu ya, warna selain yang di gambar itu. Ataupun ketika ada dua gambar yang didekatkan, antara yang A adalah hijau, yang B adalah biru, nah itu bisa terbalik. Jadi yang misalnya A itu biru, yang B itu adalah hijau. Nah, di sini siapa yang berpengaruh? Nah, berpengaruh itu adalah hormon pada kelaminnya adalah X. Nah, biasanya di sini yang lebih banyak itu adalah kebanyakannya laki-laki yang menderita ini. Cuman tidak menutup kemungkinan si ibu juga menderita kelainan ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini kelainan hemofilia. Nah, hemofilia ini itu adalah kelainan dengan ciri darah penderita sukar menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu. Jadi dia payah akan sembuh kembali kalau yang hemofilia ini. Nah, biasanya itu dengan disertainya pembuluh darahnya pecah dan sehingga darah itu akan keluar terus-menerus. Nah, sehingga ketika darahnya keluar terus-menerus, yang penderita hemofilia ini bisa saja kekurangan darah dan bisa menyebabkan kematian. Nah, gen yang membawa hemofilia ini adalah kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH kecil, X besar H kecil. Nah, X ini dia sebagai penanda jenis kromosom, sedangkan H kecil ini sebagai penanda bahwa itu adalah gen hemofilia. Nah, jika wanita memiliki salah satu kromosom X besar yang mengandung gen hemofilia, sehingga genotipnya X besar H kecil X besar. Nah, dia akan menjadi pembawa atau karir kelainan hemofilia. Nah, wanita dengan kedua kromosom X besar mengandung gen hemofilia memiliki genotipnya X besar H kecil X besar H kecil dan akan meninggal pada saat dilahirkan. Ini berarti anaknya ya. Jadi ketika ibu memiliki hemofilia ini, maka kalau misalnya anaknya perempuan, bisa jadi si anak atau si ibu yang akan meninggal. Nah, sedangkan kalau yang laki-laki yang memiliki hormon X saja, nah sehingga laki-laki ini memiliki atau menderita hemofilia, maka gennya itu mengandung X besar H kecil dan juga Y besar. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makhluk hidup, yaitu manusia. Sekarang kita akan beralih ke tanaman. Nah, di sini ada dua gambar tanaman. Yang satu namanya padi varietas IPB4S, sedangkan gambar yang kedua ada jagung varietas Bima 14 Batara. Kalau sudah seperti ini berarti apa? Di sini judulnya tentang pewarisan sifat dalam pemeliharaan tanaman. Berarti di sini tanamannya adalah tanaman unggulan atau tanaman yang terpilih. Nah, di sini menggunakan warisan sifat. Kenapa begitu? Agar tanaman ini bisa unggul dari tanaman yang lainnya. Nah, pada gambar yang A, itu padi ini dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Dan dia lebih tahan terhadap lahan yang kering dan lebih pulen, lebih wangi dan juga lebih cepat dipanen. Nah, ini adalah padi. Salah satu contohnya adalah padi varietas IPB4S. Yang lain ada juga, yaitu padi hibrida, misalnya varietas Sembada, IR64, Wayapo, Arize, Intani, PPH, beras prima, dan yang lain lagi ya. Nah, ini yang mengembangkan adalah
mahasiswa atau anak bangsa dari Institut Pertanian Bogor. Nah, sedangkan yang contoh kedua, di sini ada jagung varietas Bima 14 Batara. Nah, di sini jagungnya ini dia memiliki tinggi lebih kurang 199 cm dan perakarannya kuat sehingga tidak mudah roboh. Jadi ketika ada angin dia tidak akan mudah cepat roboh. Nah, biasanya kalau buat jagung ini menutup rapat sehingga tahan penyakit bulai. Jadi di sini jagungnya akan tahan terhadap penyakit ataupun hama. Nah, kalau bentuk dari bijinya itu seperti mutiara dan warnanya juga kuning. Nah, sehingga kalau misalnya panen itu bisa sampai 12,9 ton per hektar. Nah, selain dia memiliki potensi hasil panen yang tinggi, tanaman ini juga tidak mudah busuk dan juga cocok kalau misalnya untuk pakan ternak sapi dan juga domba. Nah, itulah contoh dari pewarisan sifat yang digunakan pada tanaman. Jadi dimanfaatkan untuk pemuliaan tanaman agar tanaman itu lebih unggul lagi dari tanaman-tanaman yang lainnya. Oke. Kita lanjutkan ke hewan. Kalau dilihat seperti ini ya, ayam biasa ya. Tapi kalau di sini namanya adalah ayam Plymouth Rock putih. Namanya aja udah keren ya. Nah, di sini dia hewan ini dia sama seperti ayam potong, ayam putih, ayam yang dipotong itu ya. Nah, ini ayam ini berasal dari Amerika, Mediterania, Inggris dan juga Asia. Nah, kalau di Indonesia pada daerah-daerah tertentu. Nah, ayam ini itu tubuhnya kalau dari gambar sih kelihatannya tubuhnya itu besar. Padahal dia tubuhnya itu pendek, tapi dagingnya banyak. Dan juga kalau bulunya itu bisa dilihat putih keabu-abuan dan juga tubuhnya besar serta menghasilkan telur yang baik. Jadi meskipun dia pendek, tapi di sini dia bisa menghasilkan telur yang baik dan juga dagingnya yang banyak, sehingga digunakan oleh daerah-daerah tertentu atau dimanfaatkan dagingnya. Nah, ini di sini dia merupakan hewan unggul yang sudah disilangkan dengan ayam yang lain sehingga dia bisa seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata materinya sudah selesai sampai di sini. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa menyerap ilmu yang sudah ibu bagikan ke anak-anak ibu semuanya. Semoga juga bermanfaat. Dan juga jika masih ada keraguan atau masih ingin bertanya, boleh bertanya baik itu melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Terima kasih untuk hari ini dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.